semuanya, selamat malam. Jumpa lagi bersama gue. Oke, malam hari ini gue bakalan kasih kalian 4 tanda suatu keinginan itu benar-benar dari Tuhan dan bukan dari diri kita sendiri. Oke, guys, terkadang satu-satunya cara untuk mengetahui apakah suatu keinginan benar-benar dari Tuhan atau enggak adalah dengan menunggu dan melihat. Dan terkadang kita nggak bisa tahu. Oke, nah teman-teman, di lain waktu kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa keinginan itu berasal dari Tuhan. Jadi berikut ini gue bakal kasih 4 tanda yang sering Tuhan gunakan untuk memberitahu kita bahwa keinginan yang kita miliki sebenarnya dari Tuhan dan bukan hanya dari diri kita sendiri. Oke, sebelum gue lanjut, kalian bisa mengunjungi artikelnya di www.applygodsword.com. Oke, tapi buat yang males baca, nah kalian bisa terus dengerin gue malam ini, oke? Kalau yang suka baca, kalian bisa langsung mengunjungi websitenya yang tadi gue kasih tahu. Oke, kita langsung aja ke poin yang pertama. Nah, teman-teman, kita dapat mengetahui jika suatu keinginan berasal dari Tuhan jika keinginan tersebut secara khusus disebutkan dalam Alkitab. Misalnya, keinginan untuk menikah secara khusus dibicarakan dalam Alkitab, right? Oke, jadi keinginan untuk menikah, untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan dalam suatu hubungan atau keinginan untuk berkeluarga gitu, itu pertanda baik ini adalah keinginan dari Tuhan karena keinginan ini disebutkan secara spesifik di dalam Alkitab. Tetapi ketika datang untuk menikah dengan orang tertentu, maka menjadi lebih sulit untuk mengetahui apakah ini sebenarnya keinginan dari Tuhan atau hanya dari diri kita sendiri, karena Alkitab nggak menyebutkan orang tertentu yang Tuhan ingin kita nikahi. Nah, teman-teman, once again, ini nggak berarti bahwa Tuhan nggak ingin kita untuk menikah dengan orang yang ingin kita nikahi ini. Namun kita mungkin tidak akan tahu pasti apakah ini benar-benar orang yang Tuhan sediakan untuk kita sampai kita benar-benar menikah dengannya, atau menjadi jelas bahwa kita ternyata tidak menikah dengan orang tersebut. Oke, jadi intinya kalau benar-benar itu dari Tuhan, keinginan kamu untuk menikah dengan orang tersebut, itu tuh pasti jadi gitu. Oke. Apa ya? Dan kalau misal kayak lu udah berusaha dan gak jadi, oke, berarti not from God. Berarti itu keinginan hanya berasal dari lu sendiri. Oke, jadi intinya adalah bahwa cara paling jelas untuk mengetahui apakah suatu keinginan berasal dari Tuhan dan bukan hanya dari diri sendiri adalah jika keinginan tersebut secara khusus disebutkan dalam Alkitab sebagai keinginan yang berasal dari Tuhan. Oke, number 2. Suatu keinginan berasal dari Tuhan itu dapat dicapai, oke? Dan itu akan membimbing kita untuk mematuhi perintah Tuhan yang tertera dalam Alkitab. Misalnya nih, kita ingin melakukan perjalanan misi, menjadi misionaris lah ya. Nah, dalam Matius 28 ayat 18-20 Yesus bilang gini, "Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku." Nah, jadi untuk keinginan ini untuk menjadi misionaris itu kita tahu ini adalah keinginan Alkitabiah gitu ya, karena tercantum di Alkitab. Tapi kemudian katakanlah kita mulai mencoba untuk mengejar peluang ini dan menjadi jelas bahwa ternyata dana yang diperlukan itu kita gak punya cukup dana gitu, dan gak peduli seberapa keras kita mencoba menggalang dukungan, karena keinginan ini tidak dapat dicapai, ini akan menjadi bukti yang baik bahwa keinginan ini gak berasal dari Tuhan gitu. Jadi
Once again, keinginan umum untuk melakukan perjalanan misi atau menjadi misionaris tentu saja bisa berasal dari Tuhan karena itu alkitabiah. Tetapi itu juga perlu dicapai jika Tuhan benar-benar ingin kita melakukan perjalanan misi khusus itu. Jika keinginan itu ada dan ada dana juga, itu akan menjadi pertanda baik keinginan untuk pergi ini berasal dari Tuhan. Jadi contohnya gini, misal kita udah punya keinginan nih, tapi segala sesuatu gak mendukung kita untuk pergi. Seperti tadi contohnya itu, dananya gak cukup lah, even kayak kita udah berusaha tapi ternyata gak bisa gitu, gak bisa pergi. Ini menjadi pertanda yang baik kalau misal ya berarti Tuhan gak berkenan lu untuk melakukan perjalanan misi itu. Berarti keinginan lu untuk menjadi misionaris itu hanya berasal dari diri lu sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Oke? Jadi intinya keinginan yang berasal daripada Tuhan, ketika kita benar-benar udah berusaha semampu yang kita bisa, itu pasti akan terjadi. Oke? Next, number 3. Jika kita merasakan ada sebuah keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, meskipun kita tahu nih hanya ada sedikit manfaat buat diri kita sendiri, ini seringkali adalah tanda Tuhan yang memberitahu kita tentang keinginan ini. Nah, jadi untuk memperjelas, Tuhan akan memberi kita keinginan yang seringkali tumpang tindih dengan apa yang kita inginkan secara pribadi. Misalnya nih, pernikahan akan menjadi salah satu area dalam hidup di mana Tuhan akan memberi kita keinginan untuk itu, dan itu akan menjadi sesuatu yang kita inginkan. Jika kita tidak menginginkannya, Tuhan tidak akan membuat kita melakukannya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah keliru untuk berpikir bahwa hanya karena kita memiliki keinginan yang akan menghasilkan keuntungan pribadi, maka ini secara otomatis bukan dari Tuhan. Kalau itu terlalu kaku dan gak fleksibel. Nah, teman-teman, di sisi lain, bagaimanapun kita tentunya harus berhati-hati ketika kita tahu kita memiliki keinginan yang secara drastis akan menguntungkan kita secara pribadi. Nah, mungkin keinginan yang paling mudah untuk diketahui adalah dari Tuhan, yaitu ketika kita memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang baik, meskipun itu tidak menguntungkan kita secara pribadi. Misalnya nih, mungkin kita memiliki keinginan kuat untuk memberikan sejumlah besar uang kepada seseorang yang tidak akan pernah bisa membayar kita kembali, atau melakukan apapun sebagai imbalan untuk membantu kita secara materi. Atau mungkin kita memiliki keinginan yang kuat untuk mengorbankan waktu dan energi kita untuk seseorang dengan cara yang tidak akan membuat kita diakui oleh orang lain. Nah, ketika kita memiliki hasrat yang kuat untuk melakukan sesuatu yang baik dan hasrat ini hanya membawa sedikit keuntungan bagi kita secara pribadi atau bahkan nggak menguntungkan bagi kita, ini seringkali merupakan pertanda baik bahwa hasrat ini hanya dari Tuhan dan bukan dari diri sendiri. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 2-4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. And the last, jika kita lebih menginginkan Tuhan, kita dapat yakin bahwa keinginan ini berasal dari Tuhan. Teman-teman, seperti yang dikatakan di awal, nggak selalu mungkin untuk mengetahui yang sebenarnya dorongan keinginan kita apakah dari Tuhan sampai keinginan tersebut benar-benar terjadi. Tetapi jika menyangkut keinginan yang paling penting, yaitu keinginan akan Tuhan sendiri, kita dapat yakin bahwa keinginan ini berasal dari Tuhan dan bukan dari diri kita sendiri. Dalam Yohanes 6 ayat 44, Yesus berkata,
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Mazmur 37 ayat 3-4 juga menyatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, ini nih ayat favorit gue. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gue percaya ayat ini sering disalahgunakan karena orang yang akhirnya berpikir bahwa jika mereka senang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mereka hal lain yang mereka inginkan. Meskipun gue gak percaya memiliki keinginan untuk hal lain itu buruk, pada akhirnya Tuhan membuat kita menginginkan dirinya sendiri di atas segalanya. Oke? Jadi ketika dinyatakan bahwa Tuhan akan memberikan keinginan hati kita jika kita senang kepadanya, pada akhirnya ini akan selalu benar karena bersuka di dalam Tuhan adalah keinginan utama hati kita. Saat kita bersuka cita di dalamnya, Tuhan memuaskan keinginan kita yang paling dalam. Oke guys, gue mau sharing dikit tentang topik kita malam hari ini. Jadi tentang keinginan untuk membuat podcast ini. Oke, kalau mau dipikir-pikir, keuntungan buat diri gue sendiri apa sih? Nggak ada sih sebenarnya. Jadi tapi keinginan ini tuh kayak terus ada gitu. Jadi selalu aja ada. Even terkadang kayak beberapa ini aja udah kayak beberapa bulan, beberapa minggu tuh nggak bikin podcast, tapi ternyata keinginan ini tuh nggak hilang. Kalau gue flashback, gue lihat lagi podcast yang udah gue bikin, itu tuh ternyata udah lumayan banyak juga ya kayak gitu. Nah, I don't know, tapi I'm so very happy ketika melakukan ini gitu. Ketika kayak gue selesai bikin terus gue dengerin lagi, itu even kayak mungkin gak ada orang yang dengerin, it's okay, karena memang gue happy melakukan ini gitu. Dan mungkin ini yang dibilang ya, bersuka dalam Tuhan adalah keinginan utama hati kita gitu. Dan gue ngerasain ya bener-bener kayak ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, keinginan yang Tuhan taruh di dalam hati kita, kemudian itu benar-benar tergenapin, itu tuh kayak akan membuat kita benar-benar bersuka cita banget sih. Kita bisa merasakan bahwa sesuatu yang kita lakukan ini benar from God atau hanya untuk diri kita sendiri. So teman-teman, gimana sih caranya untuk kita bisa mengetahui keinginan itu from God atau dari diri kita sendiri? Kalian bisa dengerin dari awal lagi karena tadi gue udah kasih poin 1-4. Oke, thank you so much udah dengerin gue malam hari ini. Semoga semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. See you next time. Bye bye.